Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Gazian Gasmanti Raffi dari Divisi Development. Di sini saya akan menerangkan sedikit bagaimana cara menggunakan Google Apps. Di Google Apps ini memiliki banyak aplikasi, seperti salah satunya ada Google Docs, Google Spreadsheet, Google Slide, Google Calendar, Google Meet, Google Formulir, Google Currents, Google Sites, dan Google Contacts. Namun, dari kebanyakan aplikasi ini yang akan saya terangkan yaitu ada dua. Yang pertama, Google Form. Baik, langsung saja saya mulai. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu kita arahkan mouse untuk memulai formulir baru. Klik yang ada tulisan di bawahnya kosong atau pada logo tambah ini. Lalu yang pertama kita bisa menulis judul. Nah, jadi di judul ini saya mencoba menulis data mahasiswa sebagai judul pada formulir ini. Nanti otomatis yang di sini akan berubah judul yang ada di atas juga. Lalu kita di sini bisa menulis deskripsi. Seperti ini. Ini untuk deskripsi dari judul. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu pertanyaan. Dan yang pertama hingga seterusnya, yang dari awal kita yang harus lihat pilihan di sini yaitu kita bisa menggunakan pilihan jawaban, kotak centang, drop down, paragraf, atau jawaban singkat. Yang pertama akan saya gunakan pilihan ganda terlebih dahulu. Lalu saya buat judul, yang pertama akan saya gunakan jawaban singkat. Jawaban singkat seperti nama. Nah, pastikan rekan-rekan menyalakan wajib diisi. Jadi untuk para responden tidak pastinya jika ingin mengumpulkan form yang telah rekan-rekan buat, tidak akan ada salah satunya yang tertinggal. Pasti semuanya diisi. Dengan catatan wajib diisi ini harus dinyalakan agar semuanya bisa terisi. Jika ini tidak dinyalakan, nanti pada saat form dikumpulkan ada salah satu pertanyaan yang kemungkinan tidak diisi karena kelupaan atau sebagainya. Lalu untuk selanjutnya seperti NIM, ini tetap dengan jawaban singkat
Lalu selanjutnya seperti saya beri contoh asal kota. Di sini saya kasih pilihan ganda. Yang pertama Surabaya, lalu Sidoarjo, lalu yang ketiga Gresik, dan yang terakhir ini saya pilih tambahkan lainnya. Tambahkan lainnya ini berfungsi pada saat salah satu responden tidak menemukan salah satunya di sini, responden bisa mengisi sendiri di kotak lainnya ini. Lalu untuk selanjutnya saya beri contoh hobi. Pertama saya tulis membaca, yang kedua renang, ataupun menulis. Nah, jika ingin mencoba yang lain selain pilihan ganda, rekan-rekan bisa coba klik ini. Kita bisa milih yang kotak centang maupun yang drop down. Saya beri contoh kotak centang. Nah, jadi mungkin dengan ini perbedaannya, kalau misalnya diisi pilihan ganda yang awal, kalau kita pencet akan ada lingkaran berwarna di salah satunya. Jika ini perbedaannya hanyalah centang. Lalu untuk selanjutnya kita coba yang upload file. Nah, upload file ini kita bisa pilih ukuran maksimal mulai dari 1 MB sampai 10 GB. Coba kita batasi MB, jumlah maksimum satu file. Lalu izinkan hanya jenis file tertentu. Nah, kita bisa pilih salah satunya. Saya akan mencentang PDF, spreadsheet, dokumen, foto, dan gambar. Contohnya saya kasih judul foto. Jadi nanti bentuk dari form bagian ini adalah pengumpulannya jenis file foto, dan dilihat nanti bisa di Google Drive langsung untuk mengecek apakah apakah responden sudah mengupload apa belum. Lalu untuk selanjutnya kita bisa menambahkan bagian atau slide kedua. Bagian kedua kita bisa beri judul bagian kedua saja. Lalu selanjutnya sama seperti yang ada di atas. Kita kasih pertanyaan lagi. Saya kasih pertanyaan lagi seperti asal sekolah, asal sekolah saya kasih dengan pilihan jawaban singkat. Lalu untuk selanjutnya saya akan mencobakan pilihan untuk paragraf.
Untuk pertanyaannya, mengenai hal yang disukai. Nah, jika menurut rekan-rekan ini adalah contohnya seperti ini. Jika menurut rekan-rekan formnya sudah selesai, kita melanjutkan ke setelan. Nah, jika ini memang seperti pertanyaan mau pelajaran atau mata kuliah, kita nyalakan ini sebagai kuis. Jadi jika nanti ada jawaban yang salah, akan dikurangi poinnya, dan kita juga harus menuliskan jawaban yang benar. Jadi jika ada jawaban yang salah, bisa langsung terdeteksi. Dan kita nyalakan, kumpulkan alamat email. Jika ingin nanti responden bisa mengakses kembali formnya, jika ada salah satu kesalahan, kita nyalakan izinkan pengeditan respon. Lalu untuk batasi untuk pengguna di Universitas Hayam Perbanas dan organisasi terpercayanya adalah, jika kita nyalakan ini, responden harus menggunakan email Perbanas. Jika menggunakan email selain Perbanas, tidak bisa login. Nah, kita bisa membatasi hanya satu jawaban. Jadinya responden tidak bisa mengisi form ini, mengisi 2 kali atau 3 kali dengan email yang sama. Baik, ini coba saya nyalakan. Lalu selanjutnya ini adalah formulir default. Kita kumpulkan alamat email secara default, lalu pertanyaan default. Baik, ini sudah, kali ini yang default ini tidak perlu diubah. Lalu selanjutnya, respon ini, jika rekan-rekan ingin melihat berapa responden dan bisa melihat emailnya siapa saja yang mengirim atau mengisi formnya, kita bisa sambungkan ke Google Spreadsheet. Jadinya setiap ada responden yang mengisi formulir, langsung tertulis di Google Form. Lalu selanjutnya kita sesuaikan tema. Untuk rekan-rekan yang ingin mengganti gaya teks, contohnya ini di headernya saya ganti seperti Montserrat biasa, akan berubah. Untuk pertanyaan, saya coba mengganti Times New Roman, otomatis akan berubah. Ini tergantung rekan-rekan ingin mengganti gaya teks ataupun tidak, dan rekan-rekan bisa menyesuaikan ukurannya. Pilihannya di bagian kanan ini, rekan bisa bebas. Lalu untuk warna, rekan bisa pilih warna sesuai yang rekan-rekan mau. Saya coba pilih warna biru. Untuk ini warna bagan dan latar belakang itu terpisah. Latar belakang rekan-rekan bisa memilih walaupun hanya 4. Untuk selanjutnya, jika menurut rekan-rekan formulirnya masih belum menarik, rekan-rekan bisa menambahkan gambar.
di headernya. Saya beri contoh, rekan-rekan bisa mencari gambar yang menurut rekan-rekan itu bagus untuk headernya, agar headernya tidak membosankan. Saya coba pilih di ilustrasi itu. Setelah yang pertama kita pilih, rekan-rekan juga bisa unggah foto atau telusuri foto jika di Google Drive rekan-rekan ada foto, bisa langsung tersimpan, dan juga kita klik foto langsung muncul. Lalu jika tidak ada di Google Drive, rekan-rekan bisa upload secara manual untuk menggunakan header dengan foto rekan-rekan yang ada di komputer, laptop maupun di handphone rekan-rekan. Nah, tadi saya pilih untuk headernya yaitu yang ini. Nah, headernya sudah muncul. Jika rekan-rekan kurang cocok dengan headernya, rekan-rekan bisa tekan sesuaikan tema lagi, dan juga memilih lalu klik pada gambar silang ini, dan juga pilih gambar lagi. Ini contohnya. Lalu saya pencet sisipkan. Nah, itu sudah berubah secara otomatis. Jika warna-warnanya backgroundnya kurang sesuai, rekan-rekan bisa ubah yang bisa serasi dengan gambarnya. Untuk selanjutnya, kita bisa cek melalui plat tinjau. Nah, seperti ini formnya. Kita coba isi. Jika salah satu ini kita tidak mengisinya, nah, akan muncul pertanyaan ini wajib diisi. Jika salah satu dari form ini tidak diisi, kita tidak bisa melanjutkan ke bagian berikutnya. Lalu untuk materi Google Form sampai sini. Lalu untuk selanjutnya Google Drive. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai Google Drive. Di Google Drive ini, jika ingin membuat folder, kita klik, rekan-rekan bisa klik bagian kiri yang ada tulisan baru, lalu membuat folder baru. Contoh, saya beri judul pengumpulan tugas. Nah, sudah muncul. Lalu kita buka foldernya.
Lalu di dalamnya bisa kita buat, rekan-rekan buat folder lagi. Saya beri contoh kelompok 1, lalu kelompok 2. Nah, rekan-rekan bisa memodifikasi folder tersebut dengan mengganti warnanya dengan cara arahkan mouse ke folder, lalu klik mouse kanan, lalu ubah warna seperti ini. Nah, biar lebih enak untuk membedakan, agar mengurangi untuk salah folder, lebih baik diberi warna tersendiri. Untuk membagikan drive, caranya kita klik, rekan-rekan bisa klik daerah sini, lalu ketik bagikan, klik bagikan. Rekan-rekan bisa menambahkan akun Gmail rekan-rekan atau teman rekan-rekan agar bisa mengakses drive tersebut. Namun jika rekan-rekan contohnya menjadi ketua kelas di salah satu matkul, jika ingin langsung membagikan ke kelas, rekan-rekan yang pertama klik akses umum terlebih dahulu yang dari dibatasi. Jika rekan-rekan klik pada Universitas Hayam Wuruk Perbanas, yang bisa mengakses drive tersebut hanya rekan-rekan yang menggunakan Gmail Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Jika untuk akun Gmail yang bebas, rekan-rekan tinggal klik yang siapa saja yang memiliki link. Lalu rekan-rekan tinggal sign link, selesai, dan rekan-rekan bisa membagikan maupun di WhatsApp maupun di media lainnya. Lalu jika rekan-rekan ingin upload file, rekan-rekan tinggal klik bagian kanan mouse, lalu pilih upload file. Saya akan beri contoh file Word, yaitu kelompok ini, kelompok 7. Saya klik. Nah, sudah bisa terupload. Lalu jika rekan-rekan saat melakukan upload di Google Drive salah mengupload dokumen, rekan-rekan bisa langsung hapus dengan cara klik kanan, klik mouse bagian kanan, lalu hapus. Dan juga jika ingin download file dari Google Drive, juga klik kanan, lalu di sini ada pilihan download, dan juga bisa membuat salinan. Jika rekan-rekan ingin melihat mendetail mengenai jam berapa file tersebut diupload dan lain-lain, bisa klik pada tulisan lihat detail. Saya beri contoh, akan saya hapus. File yang dihapus akan muncul di folder sampah. Coba kita cek. Coba saya cek. Nah,
item yang berada di sampah akan dihapus secara permanen setelah 30 hari. Jadi jika rekan-rekan waktu mau melakukan pengumpulan tugas dari drive dari dosen, jika rekan-rekan salah klik pada tugas teman, tidak sengaja terhapus, rekan-rekan bisa cek di sampah di sini di drive, dan rekan-rekan bisa upload ulang jika ada kesalahan seperti itu. Karena sampah ini lebih baik kalau misalnya ada sesuatu yang dihapus, lebih baik langsung dihapus, karena dapat memenuhkan storage di Google Drive. Dan sekarang penyimpanan yang ada pada saya ini 2,12 GB. Dan untuk limit Google Drive itu biasanya 15 GB. Jadi lebih baik jika drive rekan-rekan penuh, rekan-rekan bisa menghapus, agar jika rekan-rekan membuat drive baru untuk pengumpulan seperti proker dan lain-lain, pengumpulan proker dan lain-lain, jika rekan-rekan bagikan Google Drive ke grup, dan jika ada yang mengakses tidak bisa mengupload karena penuh. Jadi langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah storage karena storage di Google Drive itu sangat sedikit. Jadi rekan-rekan harus memperhatikan jika untuk ada tugas atau video yang mau diupload, rekan-rekan harus memperhatikan storage yang tersedia. Jadi biar tidak ada kesalahan karena kekurangan penyimpanan. Jika kekurangan penyimpanan, rekan-rekan juga menambah penyimpanan juga harus membayar ataupun membuat Gmail baru. Untuk materi Google Drive saya cukupkan. Lalu untuk selanjutnya adalah Google Docs. Baik, untuk selanjutnya Google Docs. Jika ingin membuat dokumen, di sini ada jenis-jenis dokumen. Yang pertama ada esai, laporan sederhana, laporan lux, laporan MLA, laporan buku. Rekan-rekan bisa milih sesuai kebutuhan rekan-rekan. Tapi untuk yang paling basic, rekan-rekan bisa klik, yaitu yang dokumen yang kosong. Untuk penggunaannya sama seperti Microsoft Word pada umumnya, namun perbedaan antara Google Docs dan Microsoft Word adalah jika rekan-rekan mengerjakan makalah satu kelompok, karena menggunakan Microsoft Word kurang efisien. Mengapa? Karena menjadinya itu bergantian. Jadi seperti 5 anggota berurutan. Jadi nunggu satu selesai, akhirnya gantian dan lain-lain. Alternatif yang paling tepat adalah menggunakan Google Docs. Karena jika rekan-rekan contohnya membuat makalah, saya beri contoh. Seperti ini.
Untuk penggunaannya sama seperti Microsoft Word. Yang membedakan di sini adalah rekan-rekan tidak perlu kebingungan jika rekan-rekan itu mau save dokumen tersebut itu bagaimana, karena sudah otomatis auto save dan tidak seperti Microsoft Word jika save harus manual. Dan rekan-rekan jika kembali lagi seperti tadi yang saya ucapkan dari awal tentang makalah, untuk perusahaan satu kelompok tidak perlu gantian. Mengapa? Jika rekan-rekan share Google Docs ini ke grup, lalu rekan-rekan memberi pembagian halaman, Google Docs tersebut bisa dikerjakan secara bersamaan, jadinya lebih efektif. Itu yang efektif dan lebih efisien waktu. Dan juga penggunaannya juga mudah, sama seperti Word. Pastinya rekan-rekan juga sudah bisa menggunakan Microsoft Word seperti yang dicontohkan pada pertemuan atau pembinaan sebelumnya. Dan yang lebih enak lagi, Google Docs bisa rekan-rekan menambahkan pintasan ke Drive. Jadi rekan-rekan buka Google Drive, dokumen ini akan muncul di Google Drive rekan-rekan. Jadi tidak perlu susah-susah mencari. Dan juga rekan-rekan jika ingin membagikan, rekan-rekan klik bagian kanan yang bertuliskan bagikan. Lalu ini adalah judul. Rekan-rekan bisa tulis judulnya. Saya tulis makalah BLK. Simpan. Nah, sama seperti Google Drive tadi, untuk akses umum, rekan-rekan bisa ganti dari dibatasi, bisa pilih untuk Gmail Universitas Jember Perbanas saja, ataupun siapa saja yang memiliki link. Rekan-rekan pilih salah satu, klik. Nah, ini juga diperhatikan lagi, jika ingin rekan-rekan membagikan, yang harus dilihat adalah ini. Nanti orang lain tidak bisa mengedit dokumen tersebut jika ini belum diganti. Jika ingin orang yang membuka dokumen ini agar bisa mengedit, rekan-rekan ganti jadi editor. Lalu rekan-rekan salin link, selesai. Lalu rekan-rekan bisa membagikan melalui sosial media, WhatsApp grup ataupun lain, dan orang yang mendapatkan link tersebut hanya dengan satu klik bisa langsung diarahkan ke Google Docs tersebut. Dan juga rekan-rekan Microsoft Word filenya itu sama dengan Google Docs. Jadi saat rekan-rekan mengupload Microsoft Word lalu diupload di Drive, kadang-kadang itu kekurangannya adalah tatanannya itu berubah. Rekan-rekan bisa mengedit apa yang ada di Google Drive tersebut dengan klik 2 kali, nanti Word tersebut akan diarahkan masuk ke Google Docs. Jadi rekan-rekan bisa mengedit
dan juga bisa mengatur dan merapikan dokumen tersebut. Untuk mendownload dari Google Docs, rekan-rekan arahkan mouse ke tulisan file, lalu tinggal download. Download, rekan-rekan bisa pilih formatnya apa saja, mulai teks, PDF, maupun zip. Jika ingin bisa dibuka di aplikasi Microsoft Word, rekan-rekan tinggal pilih Microsoft Word saja. Sekali klik, sudah otomatis terunduh. Dan juga bisa langsung dibuka di Microsoft Word. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk Google Docs. Untuk selanjutnya, saya akan menerangkan sedikit mengenai Gmail. Baik, untuk Gmail, yang pertama, jika menurut rekan-rekan tampilan dari Gmail terlalu basic atau membosankan, rekan-rekan bisa mengganti tema dan juga mengatur font-font di sini melalui pengaturan setelan. Rekan-rekan bisa pilih mau default, longgar, maupun rapat. Lalu rekan-rekan pilih tema. Pilih salah satu tema yang mana rekan-rekan sukai. Saya beri contoh yang ini. Dan juga rekan-rekan bisa mengupload foto jika rekan-rekan ada foto lain di komputer atau laptop rekan-rekan. Dengan klik ini foto saya. Lalu untuk unggulan ini ada beberapa foto-foto unggulan dari Google. Jika ingin mengupload dari foto saya, untuk penguploadan fotonya ini dari Google Drive. Jadi kalau rekan-rekan belum memiliki foto di Google Drive, tidak akan muncul foto di halaman ini. Setelah itu, jika rekan-rekan memang belum memiliki foto untuk dibuat tema, rekan-rekan pilih yang apa saja yang ada di sini, lalu klik simpan. Untuk rekan-rekan yang ingin mengirim email atau menulis email, rekan-rekan klik yang bertuliskan tulis pada bagian kiri di bawah tulisan Gmail. Ini contohnya, saya akan mengirimkan ke Gmail saya yang lain. Lalu di-CC-kan. Biasanya penggunaan email seperti ini, kepada dan CC, itu rekan-rekan bisa mengirim seperti pengajuan penundaan pembayaran kuliah maupun untuk surat izin. Jadi saya beri contoh kepada unit akademik, lalu CC-nya dosen wali, atau penundaan pembayaran di sini bisa diganti unit keuangan dan juga CC-nya dosen wali. Untuk subjeknya adalah judul dari apa yang rekan-rekan mau kirimkan. Saya beri contoh,
subjek saya tulis dokumen, makalah. Rekan-rekan di sini bisa, jika rekan-rekan ingin mengirim Gmail kepada dosen maupun orang lain, rekan-rekan bisa beri hormat di sini, lalu rekan-rekan bisa memberikan kata-kata seperti selamat pagi, mohon maaf mengganggu waktunya, saya izin melampirkan file dan lain-lain. Di sini bisa. Saya beri contoh. Nah, contohnya seperti ini, bisa ditulis hingga full tanpa ada batasan kata-kata di sini. Lalu untuk melampirkan file, rekan-rekan bisa klik di sini. Rekan-rekan bisa pilih. Saya pilih contohnya ini, makalah PLK yang tadi dari Google Docs. Dan untuk opsi format ini opsi format untuk jika rekan-rekan ingin menulis di sini, rekan-rekan bisa pilih font, ukuran, bold, miring, garis bawah, dan lain sebagainya. Sama seperti yang ada di Microsoft Word maupun di Google Docs. Jika rekan-rekan ingin menyisipkan link pada saat mereka mengirimkan Gmail, rekan-rekan bisa klik, lalu tulis atau paste di sini link tersebut, lalu bisa ketik OK. Hanya seperti itu. Dan ini diberi judul apa link tersebut, judul dari link tersebut. Dan rekan-rekan bisa menyisipkan emoji jika ingin memberi emoji. Lalu selanjutnya rekan-rekan bisa juga menyisipkan file menggunakan Google Drive. Nah, jadi jika ada file rekan-rekan yang ada di Google Drive, rekan-rekan bisa klik, nanti otomatis bisa tersisipkan di sini. Jadi untuk penerima Gmail bisa membuka dengan mengklik Google Drive, file dari Google Drive tersebut. Dan selanjutnya sisipkan foto, rekan-rekan bisa mensisipkan foto dari Google Drive maupun rekan-rekan bisa upload. Rekan-rekan bisa pilih foto untuk diupload, lalu akan diarahkan ke file explorer. Rekan-rekan bisa pilih salah satu fotonya dan selanjutnya diklik sisipkan. Foto sudah tersedia di halaman sini. Dan juga untuk selanjutnya, untuk rekan-rekan yang ingin menjadwalkan pengiriman, rekan-rekan bisa mengarahkan mouse ke tulisan kirim, namun rekan-rekan klik bagian sebelahnya, opsi pengiriman, lalu klik jadwalkan pengiriman. Rekan-rekan bisa pilih yang salah satu di sini,
Jika menurut rekan-rekan di sini kurang pas tanggal dan waktunya, rekan-rekan bisa pilih tanggal dan waktu. Lalu rekan-rekan bisa atur sendiri pengiriman jam berapa. Ini saya beri contoh. Nah, nanti akan pengiriman dijadwalkan untuk 16.50. Jika rekan-rekan salah mengirimkan Gmail tersebut, rekan-rekan bisa mengurungkan yang ada terjadwal di sini, seperti tunda maupun hapus. Rekan-rekan selama sudah dijadwalkan secara otomatis, jadi nanti pada saat waktunya file tersebut akan terkirim sendirinya, walaupun tanpa harus dicek. Nanti rekan-rekan bisa mengecek file tersebut terkirim atau tidak melalui, di sini ada tertulis terkirim, rekan-rekan bisa klik. Nah, di sini muncul ataupun tidak. Dan jika ada Gmail yang tertunda, nanti akan muncul di sini. Dan jika rekan-rekan ingin membintangi salah satu Gmail masuk yang penting, rekan-rekan tinggal klik saja, nanti akan masuk di halaman berbintang. Untuk materi terakhir, yaitu materi Google Mail atau Gmail, saya cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf jika saya ada salah kata maupun ucap. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.